warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi Ibu Vinisha Nur Aisyah, serta kepada teman-temanku yang aku banggakan. Teman-teman tahu nggak sih kalau Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN serta peringkat ke-8 di dunia dalam kasus pernikahan dini tertinggi. Lalu apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan sebelum mengambil keputusan untuk menikah? Nah, selanjutnya aku Pramesti Regita Cahyani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi ilmu komunikasi dengan NIM L100210100, akan membahas lebih dalam video ini sebagai bentuk penugasan akhir, tugas akhir public speaking mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kasus pernikahan dini pada tahun 2019 mencapai 10,82%, yang kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 10,18%. Nah, teman-teman, sebenarnya apa aja sih hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menikah, terutama menikah di usia muda? Tentunya kita nggak cuma harus siap secara finansial, tapi kita juga harus siap secara mental. Aku pernah baca di salah satu cuitan seseorang di Twitter, kurang lebih seperti ini. Menikah di saat siap secara ekonomi dan mental, bukan hanya di saat kamu sudah gede aja. Nah, siap secara mental di sini salah satunya adalah parenting. Nah, parenting education ini yang nantinya akan kita bahas di video ini. Nah, teman-teman gak asing dong sama yang namanya parenting. Pasti udah sering denger tentang istilah tersebut. Nah, parenting itu sebenarnya apa sih? Parenting yaitu pola pengasuhan anak, mempromosikan dan mendukung secara fisik, emosional, sosial, serta perkembangan kecerdasan pada anak. Dari laporan Nurturing Care for Early Childhood Development pada tahun 2018 menyebutkan bahwa ada kurang lebih 250 juta balita di negara berpenghasilan menengah ke bawah berpotensi kehilangan tumbuh kembang secara optimal yang bisa diakibatkan oleh kemiskinan, stunting, serta pola pengasuhan yang kurang. Di Indonesia sendiri, oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan dalam siaran persnya pada Mei 2019 bahwa sebagian besar orang tua atau kurang lebih sekitar 75% orang tua di Indonesia tidak berupaya untuk meningkatkan potensi diri dalam pola pengasuhan. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh dan memberi perlindungan kepada anak. Hal itu bisa saja berdampak negatif pada pertumbuhan anak, seperti kemungkinan terjadinya kekerasan secara fisik, mental, emosional, bahkan seksual. Hal-hal seperti itu dapat berdampak dalam penghambatan tumbuh kembang pada anak secara fisik maupun emosional. Anak-anak yang tidak memperoleh perawatan pengasuhan secara benar sejak usia dini juga cenderung memiliki hambatan di sekolah. Oleh karena itu, para orang tua perlu meningkatkan kapasitas diri dalam pola pengasuhan kepada anak agar dapat bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, perawatan, serta kasih sayang kepada anak. Nah, udah ngomong panjang lebar soal parenting, soal pernikahan dini di Indonesia, tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya fungsi dari parenting sendiri? Nah, fungsi parenting sendiri yaitu menumbuh kembangkan keluarga sebagai sistem pendidikan pertama dan yang paling utama, serta menjadikan keluarga sebagai sistem kontrol internal perilaku anak dalam kehidupannya sehari-hari. So, sekarang teman-teman udah tahu kan sedikit banyak tentang parenting education. Jadi untuk selanjutnya, teman-teman bisa berpikir secara lebih matang lagi sebelum mengambil keputusan untuk menikah, terutama bagi teman-teman yang ada rencana menikah dalam jangka waktu dekat ini. Sekian video dari aku. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.